Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari seni budaya, seni rupa, yaitu tentang menggambar model. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Peta konsep dalam materi ini yang pertama menggambar model, dan yang akan dipelajari yaitu konsep dan prosedur menggambar model alam benda, bahan dan alat menggambar model alam benda, dan yang ketiga teknik menggambar model alam benda. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu setelah menonton tayangan berikut diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian gambar model, mengidentifikasi setiap jenis objek gambar model, mengidentifikasi karakter objek gambar model, menggambar model sesuai karakter objek gambar. Apakah yang dimaksud dengan menggambar model? Baik, pengertian menggambar model. Menggambar model adalah kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Objeknya bisa berupa hewan, tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Prinsip-prinsip menggambar model. Prinsip dalam menggambar model yang pertama ada komposisi, proporsi, dan keseimbangan. Mari kita bahas satu persatu. Komposisi merupakan cara kita mengatur dan menyusun objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Komposisi terbagi tiga, yaitu komposisi simetris, komposisi asimetris, dan komposisi sentral. Komposisi simetris merupakan gambar yang sama ya, bagian kanan dan kiri, kemudian bentuknya sama, ukurannya sama. Kemudian komposisi asimetris itu gambar yang mempunyai komponen-komponen atau susunan yang berbeda-beda antara gambar satu dengan yang lainnya. Misalnya gambar teko, kemudian ada gelas, ada piring dalam satu kesatuan. Kemudian komposisi sentral itu yang meletakkan pusat perhatiannya di tengah-tengah atau pada sentral gambar. Selanjutnya ada proporsi. Proporsi merupakan perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian yang menjadi objek gambar. Silakan diperhatikan gambar berikut. Yang ketiga ada keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang penggambar. Nah, silakan diperhatikan gambar di samping. Nah, jadi ini seimbang ya antara bagian yang kiri dan yang kanan. Kemudian bagian tengahnya ada gambar yang lebih tinggi dibanding gambar yang kiri kanannya. Yang keempat ada kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga menghasilkan gambar yang baik. Silakan diperhatikan gambar di samping. Nah, gambar ini satu kesatuan atau satu dengan yang lainnya saling mendukung. Misalnya gelas yang berisi teh ya, kemudian ada mug besar, mungkin mug untuk tempat teh. Nanti ketika tehnya habis bisa diisi ulang lagi. Kemudian ada irisan jeruk lemon. Nah, ini teh lemon ya. Ada irisan jeruk lemon. Dan di sebelah kanannya ada gambar lemon. Nah, ini akan tidak menyambung atau tidak menjadi suatu kesatuan bila ditambahkan dengan gambar-gambar yang tidak sinkron. Misalnya ditambahkan yang paling ekstrim, misalnya ditambahkan ada gambar baygon di sana. Jadi itu tidak sinkron ya, tidak satu kesatuan. Atau gambar-gambar lain yang tidak
memiliki hubungan. Nah, kemudian unsur-unsur dalam menggambar model. Menggambar model membutuhkan kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur rupa seperti garis, bentuk, bidang, tekstur, gelap terang atau pencahayaan. Nah, seperti gambar di samping, ada teksturnya, kemudian ada bidang, ada garis, ada gelap terang, ada bentuk. Kemudian alat dan bahan dalam menggambar model. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama pensil, penghapus, kertas, pensil warna, krayon, cat air. Nah, adakah di antara Ananda yang sudah memiliki alat-alat di samping? Teknik menggambar model. Nah, beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam menggambar. Yang pertama, mempersiapkan objek gambar. Yang kedua, mulailah membuat sketsa, yaitu menggambar bentuk global dengan memperhatikan proporsi, bentuk, objek yang digambar. Yang ketiga, berikan kesan gelap terang. Yang keempat, membuat detail pada setiap objek. Yang kelima, perjelas setiap bagian objek dengan warna yang sesuai model. 6. Penyelesaian akhir gambar dilakukan dengan penjelasan gambar sesuai dengan karakter objek masing-masing benda yang digambar. Teknik menggambar itu ada banyak. Yang pertama ada pointillis. Pointillis ini teknik menggambar bentuk yang dilakukan dengan menggunakan titik-titik secara berulang-ulang sampai membentuk suatu objek gambar. Seperti gambar di samping. Ini gambarnya dibentuk dengan menggunakan titik-titik yang berulang-ulang ya. Yang kedua ada teknik arsir. Teknik arsir adalah teknik menggambar bentuk dengan cara arsir. Bisa dilakukan dengan menggunakan spidol, pensil, arang, ballpoint, ataupun alat tulis lainnya. Yang ketiga ada teknik blok. Nah, teknik blok ini teknik menggambar yang dilakukan dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna sehingga kesan yang ditimbulkan hanyalah siluet dari objeknya saja, bukan sebuah detail objek. Nah, perhatikan gambar di samping. Siapa di antara Ananda yang sudah pernah menggambar siluet? Yang keempat ada teknik akuarel. Teknik akuarel atau sapuan basah adalah teknik menggambar menggunakan campuran cat poster, cat air, atau tinta sebagai alat gambar. Pada teknik ini memang sengaja menggunakan media yang basah agar hasil gambarnya bisa transparan dan catnya bisa cepat menyebar. Nah, silakan diperhatikan gambar. Catnya tipis tapi jelas ya bahwa ini gambar bunga seperti itu. Yang kelima ada teknik gosok atau dusel. Adalah teknik menggambar dengan menggosok media gambar hingga muncul efek gelap terang. Biasanya teknik ini diterapkan saat menggambar wajah manusia ataupun benda-benda lainnya. Nah, perhatikan gambar di samping. Gambar mawarnya jelas terlihat ya meskipun tanpa warna, hanya menggunakan teknik gosok saja. Yang keenam ada teknik garis atau linear. Garis adalah teknik menggambar berupa rusuk-rusuk yang tertata sedemikian rupa hingga membentuk gambaran objek yang diinginkan. Nah, silakan perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambarnya dibentuk dengan menggunakan garis-garis saja. Jelas ya jenis gambarnya gambar apa? Yang ketujuh ada teknik plakat. Teknik plakat adalah teknik menggambar bentuk atau teknik lukis yang mengandalkan sapuan cat yang lebih tebal. Nah, ini kebalikan dari teknik akuarel ya. Kalau akuarel adalah sapuan tipis, sedangkan plakat adalah sapuan tebal. Yang kedelapan ada teknik perspektif. Adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk tujuan benda yang digambar terlihat dengan wajar sesuai dengan pandangan mata kita. Biasanya menggunakan peletakan garis horizon, letak benda dan jumlah titik hilang. Hasil dari teknik ini akan menghasilkan gambar 3 dimensi yang sesuai dengan pandangan mata.
Nah, silakan diperhatikan gambar di samping. Teknik ini biasanya digunakan oleh arsitek ya, atau perancang bangunan. Nah, sampai di sini sudah bisa Ananda pahami? Jika sudah bisa Ananda pahami, silakan diringkas di buku catatan ya. Ingatlah bahwa ikatlah ilmu dengan cara menuliskannya. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.